MotoGP Portugal 2024 menyisakan peristiwa tak akan dilupakan karena disebut sebagai awal mula ketegangan antara Marc Marquez dengan Francesco Bagnaia. Berlangsung di sirkuit Portimao, Bagnaia dan Marquez terlibat tabrakan di tikungan 5 pada lap ke-23 saat kedua pembalap bersaing memperebutkan posisi kelima MotoGP Portugal. Saat kejadian, Marquez bisa menyalip Bagnaia, tetapi di tikungan 5 itu Marquez sedikit melebar ke kanan. Celah di sisi kiri coba diisi Bagnaia untuk menyalip. Pada saat itu insiden tabrakan terjadi. Rekaman balapan memperlihatkan bahwa manuver Bagnaia saat menyalip pembalap Gresini itu menghasilkan senggolan yang membuat keduanya sama-sama jatuh. Namun, insiden itu memunculkan perdebatan mengenai di mana letak kesalahannya dan bagaimana dampaknya, terutama hubungan di antara kedua bintang MotoGP ini. Namun, fakta baru diungkapkan kontributor Dezen khusus untuk MotoGP, Manuel Pecino. Disampaikannya, Marquez dan Bagnaia langsung menghadapi FIM Stewart selepas balapan. Di sini, MM93 langsung melontarkan komentar bernada sewar alias perang psikologis untuk menjatuhkan Bagnaia. Marquez mengatakan, "Ada apa? Apa kamu sudah gugup karena saya sudah langsung cepat balapan kedua?" Kalimat yang terucap dari Marquez membuat Pecco Bagnaia bersifat defensif alias memilih mengalah atas insiden tersebut. Disinyalir awal mula ketegangan Pecco Bagnaia dengan Marc Marquez dikarenakan peristiwa tersebut. Sebab dalam beberapa pekan terakhir Pecco Bagnaia mulai sering melontarkan komentar bernada sewar yang tertuju ke juara dunia MotoGP 6 kali itu. Kendati demikian, Marc Marquez menepis hubungannya dengan Bagnaia memanas usai insiden. Faktanya, Bagnaia menyebut Marquez bisa menjadi bencana bagi Ducati di MotoGP 2025. Sebab suami Domizia Castanini tersebut menjadi teammate Marc Marquez mulai MotoGP 2025. Marquez secara mengejutkan mengalahkan Jorge Martin yang semula jadi kandidat kuat untuk menggantikan Enea Bastianini di tim pabrikan. Namun, di antara para pembalap yang diskenariokan jadi tandem Bagnaia, Marc Marquez justru berada yang paling buncit. Martin menduduki posisi pertama di tabel klasemen dengan raihan 241 poin. Pecco Bagnaia yang mengekor di tangga kedua berjarak 3 angka. Enea Bastianini yang saat ini jadi tandem Pecco berada di urutan ketiga dengan 192 poin. Marc Marquez di urutan keempat berselisih 20 poin dari Bastianini. Pembalap Jepang Ai Ogura resmi bergabung dengan Trackhouse Racing untuk balapan MotoGP 2025 mendatang. Ai Ogura akan menjajal persaingan di kelas paling elit setelah diumumkan jadi pembalap baru Trackhouse Racing. Ia akan jadi rekan setim Raul Fernandez. Ai Ogura diikat kontrak 2 tahun. Ia akan menunggangi motor Aprilia dengan spek yang sama dengan motor yang digunakan pembalap pabrikan. Pembalap yang kini berusia 23 tahun tersebut sudah terjun di balapan Grand Prix sejak usia 17 tahun. Ia meniti karir dari kelas Moto3. Di Moto3, catatan terbaiknya adalah finish ketika di akhir musim Moto3 2020. Setelah itu, Ai Ogura naik ke kelas Moto2. Di Moto2, ia jadi runner-up pada Moto2 2022. Di musim ini, Ai Ogura juga sedang berada di posisi runner-up. Ia mengoleksi 142 poin, tertinggal 18 angka dari rekan setimnya saat ini, Sergio Garcia yang jadi pemuncak klasemen Moto2. Dengan bergabung ke Trackhouse Racing di MotoGP 2025, Ai Ogura tentu membidik perpisahan yang manis di Moto2 musim ini. Peluang Ai Ogura untuk juara dunia Moto2 masih terbuka lebar mengingat paruh kedua Moto2 baru dimulai. Suzuki 8 Awards merupakan ajang balap ketahanan motor legendaris yang menjadi salah satu seri dari kejuaraan FIM Endurance World Championship. Balapan ini pun sangat menantang karena digelar selama 8 jam di Jepang saat musim panas ditambah layout sirkuit Suzuka pelik untuk motor. Digelar pertama kali pada 1978. Balapan ini dulunya kerap diramaikan para pembalap MotoGP dan WTSBK serta para pembalap dari berbagai ajang motor bergengsi di dunia termasuk rider-rider Jepang sendiri.
Namun jadwal MotoGP yang padat membuat para ridernya kerap ragu-ragu berpartisipasi. Bagnaia sendiri meminta Ducati menurunkannya di Suzuka 8 Hour sejak 2022. Dan semakin ngotot usai Ducati sukses finish keempat di edisi 2024. Namun Marquez menolak ikut-ikut, meski Ducati berharap menendamkannya dengan Bagnaia di edisi 2025. Alhasil, kini Fabio Di Giannantonio lah yang jadi prospek mereka. Alasan Marquez ogah ikut karena MotoGP sudah punya 20 hingga 22 Grand Prix. Dan ada balapan penuh dan sprint. Selain itu, salah satu hal yang bikin Marquez takut ikut Suzuka 8 Hour adalah di ajang itu ada banyak pembalap dengan level berbeda-beda. Sehingga ketika balapan dengan para rider dengan level berbeda-beda, Marquez menilai bisa menciptakan kontak dan terjatuh hanya karena semua pembalap punya kecepatan berbeda-beda. Casey Stoner memang punya gaya membalap khas. Dia dikenal kerap melakukan drifting ke samping saat memasuki tikungan. Tetapi kini, gaya balapan Casey Stoner sudah tak dilakukan lagi oleh pembalap MotoGP saat ini. Marquez pun mengetahui penyebabnya. Menurut Marc Marquez, gaya membalap Casey Stoner tak lagi dilakukan karena bisa berpengaruh pada kondisi motor balap. Melakukan drifting ke samping saat pengereman dinilai Marquez bisa merusak efek aerodinamika. Sehingga pembalap perlu melakukan apa yang diinginkan motor dan bukan apa yang pembalap inginkan. Meski begitu, balapan di MotoGP tetap berjalan seru. Persaingan meraih kemenangan tetap berjalan menarik di setiap serinya termasuk musim ini. Rider yang menunggangi Desmos edisi GP24 menjadi pemenang dalam 7 dari 10 sprint race MotoGP 2024. Jorge Martin memenangi 4 kali balapan sprint, Francesco Bagnaia merebut 2 kemenangan lain, dan Enea Bastianini bisa sekali menang. 3 kemenangan lain direbut oleh 2 rider Aprilia. Maverick Viñales merebut kemenangan saat sprint race MotoGP Portugal dan MotoGP Amerika Serikat. Alex Espargaro yang terbaik di sprint race MotoGP Catalunya. Setelah balapan MotoGP Inggris, Alex Marquez yang mengungkap betapa kuatnya Desmos edisi GP24. Selisih dalam 10 lap motor baru Ducati dengan tahun sebelumnya bisa 9 detik. Tapi saat balapan panjang perbedaannya sedikit lebih kecil. Demi tingkatkan level, pembalap Indonesia diminta berguru ke negerinya Marc Marquez Spanyol. Imbauan tersebut dibuat oleh bos Aspar Jorge Martinez. Saat ini sudah ada 1 pembalap merah putih yang berkiprah di Moto2. Sosok itu tidak lain dan tidak bukan adalah Mario Aji. Pencapaian yang ditunjukkan pembalap asal Magetan ini bisa dibilang cukup menjanjikan. Pada seri terakhir di Inggris, dia nyaris saja menggondol poin. Sayang, Mario harus terjatuh dan tak lanjutkan balapan. Martinez sendiri melek akan kehadiran para pembalap Asia termasuk Indonesia. Baginya, joki-joki tersebut punya potensi yang besar. Namun, ia mengimbau untuk pembalap Asia termasuk Indonesia agar berguru ke Spanyol. Hal itu perlu mereka lakukan guna meningkatkan level. Martinez sendiri sudah terkenal piawai menelurkan pembalap bertalenta.